Kembali lagi bersama Mauruselia, serba-serbi Ramadan Talk Show Religi, Sultra TV. Masih bersama tamu istimewa kami, Bunda Salma Dahri. Nah, beliau sebagai nakoda dari PT Dahtera Koraya Group sekaligus Ketua Muslimat NU Kota Kendari. Alhamdulillah Bunda, di dua segmen yang pertama tadi itu luar biasa sekali. Syarat ilmu, nasihat, motivasi sekaligus inspirasi tidak hanya untuk saya pribadi tapi tentunya menjadi inspirasi dan motivasi untuk pemirsa Sultra TV di rumah, khususnya pemirsa Sultra TV yang punya keinginan ya untuk menjadi seorang pengusaha. Karena bagaimanapun di era pandemi ya kita baru melalui musibah yang luar biasa berat ya seluruh dunia termasuk juga Kota Kendari. Pelaku usaha di Kota Kendari merasakan hal yang sama. Nah, untuk Bunda sendiri, dampak pandemi COVID kemarin sangat besar atau biasa saja dirasakan oleh Bunda dan perusahaan Bunda atau bagaimana, Bu? Ya, tentu saya kira semua pelaku usaha merasakan adanya pandemi itu. Ya seperti misalnya jasa transportasi ini. Banyak orang takut untuk naik taksi ya. Jadi saya itu sebenarnya ada 7 bulan tidak beroperasi. Lu bayangkan aja itu kalau mobil dijemur. Iya Bunda. Jadi bukan cuma jemuran pakaian aja. Mobil pun dijemur juga. menjadi jemuran. Iya. Tetapi lambat laun dengan kekuatan pemerintah untuk bisa mengatasi pandemi ini, ekonomi sudah mulai lagi giat kan, iya. Begitu juga berdampak di dunia usaha. Saya kira jadi adanya tentu suasana kerja sudah menjadi lain, kondisi daya beli orang untuk masih berpikir dengan pandemi ini mungkin yang tadinya kelihatan menggeliat untuk usaha-usaha cukup terasa setahun saja itu. Setelah itu 1 tahun pada saat pandemi jadi luar biasa, tetapi ya alhamdulillah kita bisa lalui, kita bisa menyikapi dengan kondisi ini dengan alhamdulillah tidak sampai mengurangi karyawan gitu, mengurangi karyawan atau mengatur jam kerja, shift kerja tidak belum. Jadi masih Masya Allah, alhamdulillah luar biasa iya. sekali ya. Jadi selama 7 bulan mobil dijemur kemudian iya, anggotanya kasiannya. Bunda yang driver tidak jalan, itu mereka tidak dirumahkan, tetap tetap Bunda membantu mereka begitu Bu? Iya, jadi kita selain juga perusahaan memberikan bantuan, tentu kita juga proaktif sebagai pemilik untuk mencarikan di mana ada bantuan kita daftar. Dan memang real bahwa mereka tidak kerja. Habis mau kerja apa? Saya pikir ya jadi kita memberikan bantuan, tetapi di samping itu juga mereka di wilayahnya syukurlah mendapat bantuan sehingga fase itu bisa dilewati dan alhamdulillah mereka sudah semua pulih kerja kembali. Alhamdulillah. Artinya ujian ini sudah kita lewati dan alhamdulillah kita diberikan kekuatan untuk tetap bertahan. Termasuk Bunda juga alhamdulillah tidak perlu melakukan hal-hal yang ekstrim misalnya, betul, ya kan untuk anggota-anggotanya Bunda. Iya, sehingga juga sedikit lagi yang kita memberikan target kepada sopir itu yang mungkinnya dulunya sekian dua mungkin kita bisa berikan 1. Jadi meringankan, tetap dia masih bisa mendapatkan dalam sehari itu walaupun hanya sedikit. Baik. Untuk keluarga. Luar biasa. Nah, 1 poin lagi Bun. Ketika kita menghadapi persaingan dalam dunia usaha dan bagaimana sih kita mengikat konsumen kita supaya loyal gitu dengan produk-produknya kita. Silakan Bunda. Saya kira ini adalah bagian juga dari kita, di mana kita selaku contoh saja satu ya, distributor semen Tonasa. Jadi kita dituntut juga untuk memberikan semacam program ataupun reward kepada pelanggan kita yang memang mempunyai kualitas yang bagus dari segi keuangan, dari segi pembelian. Kita ada semacam pemberian reward, hadiah-hadiah gitu ya Bu? Ada iya. Biasanya bentuknya kita akumulasi dari sekian yang dibeli,
ada target kan, kalau misalnya ini kita memberikan semacam bentuknya macam-macam, kadang berupa emas. Emas, dalam bentuk iya. emas. Kadang juga berupa umroh mungkin? Sudah boleh umroh lagi? Umrohnya belum lagi di program. Belum lagi ya. di program. Jadi ya selain itu kita juga masih itu dalam program juga untuk umroh langganan, pelanggan toko-toko yang memang loyal terhadap merek ini. Jadi kita lebih memperhatikan loyalnya kepada merek yang kita jual. Jadi saya kira ada beberapa reward yang kita berikan, termasuk selain itu emas juga kita memberikan semacam bonus. Kalau Anda membeli sekian, kami memberikan bonus sekian. Sehingga mereka terasa untuk tetap loyal menggunakan menyimpan produk itu di tokonya. Masya Allah, luar biasa. Memang tip dan trik seperti ini harus selalu dilakukan oleh pengusaha begitu ya. Untuk apa? Untuk selain menjadi salah satu solusi ya kan menghadapi persaingan, tapi juga salah satu solusi untuk mengikat loyalitas dari konsumen produk kita. Nah, 3 segmen ini sangat berat percakapan kita, tetapi berat-berat yang manfaat begitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya kita santai aja Bun. Saya melihat nih Bunda nih ya, di usia Bunda yang sekarang masih tetap segar, bugar, semangat, masih tetap aktif gitu ya. Tidak hanya aktif menakodai perusahaannya, tapi juga aktif dalam berbagai macam organisasi. Nah, menjaga Bunda tetap fit itu apa aja sih Bun rahasianya yang mau dibagikan dengan saya dan juga pemirsa Sutra TV di rumah? Kalau dibilang awet saya nggak tahu ya, mungkin Bung Ower yang dari 6 tahun lalu saya kenal Bunda tuh nggak berubah loh pemirsa, tetap seperti ini gitu. Saya nambah tua tapi kok Bunda tetap aja gitu, nggak ada perubahannya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira Bun apa sih tipsnya, rahasianya gitu, bagi-bagi sama kita? Rahasianya sih tidak ada ya. Ya usia saya sih sebenarnya sudah nggak muda lagi. Iya betul. Tapi tampilannya masih 60 tidak berubah. Lebih loh. Jadi iya. Jadi saya kira tipsnya enggak. Mungkin ada yang berolahraga, tapi saya nggak suka olahraga sih. Nggak suka olahraga. Jalan pagi pun kadang sudah nggak sempat dari dulu. Iya. Saya kira kalau dibilang ya kita satu syukuri saja bahwa kita ini masih sehat sehingga. Tapi tipsnya untuk saya kira apa ya? Kita selalu merasa apa ya, positif atau mungkin iya thinking terus hati kita terutama yang harus kita kalbu kita yang harus selalu kita manage. Jadi tidak hanya untuk hal-hal lain tetapi kalbu hati kita itu yang perlu kita manage sehingga itu akan terpancar nanti dari soal awet itu kan usia itu tidak bisa dibohongi dan masa itu kan pasti kita akan sampai kepada yang tua. Tetapi kalau kita sehat ya itu kita selalu mensyukuri apa yang ada, kita tidak istilahnya memikirkan yang lain punya kita kenapa ndak punya ya nggak usah itu kita nggak usah mikirin itu ya nggak usah pokoknya yang kita ada kita syukuri dulu, kita berbagi, kita istilahnya berbagi itu menjadi suatu kebahagiaan juga yang mungkin ya. Terutama juga silaturahim. Jadi itu yang kadang orang mungkin malas atau gimana, padahal sebenarnya silaturahim selain juga baik itu kan memanjangkan umur, menyehatkan kita, meningkatkan imun juga mungkin. Masya Allah ya. Dan tentunya membuka peluang rezeki juga ya Bun, perbanyak silaturahmi. Silaturahmi. Jadi saya kira dan banyak-banyaklah berbagi walaupun kita tidak berbagi selalu dalam bentuk materi, tetapi apapun yang bisa kita lakukan baik itu dengan senyum, silaturahmi, saya kira itu yang perlu sehingga orang tidak dan jangan terlalu memikirkan misalnya kalau saya begini nanti kita jalani saja dulu hidup dan bagaimana kita menyikapi. Iya kan, karena permasalahan hari ini tidak sama di zaman-zaman dulu kita. Permasalahan hari ini semakin susah, semakin pelik, semakin segala seabrek-abreknya itu permasalahan, tetapi ya kita menyikapi dan bersyukur saja sama Allah bahwa kita masih diberi kesehatan, masih bisa melakukan aktivitas kita dengan nyaman, dengan ya saya kira itu. Masya Allah luar biasa. Memang kalau kita berbicara dengan seseorang yang
Masya Allah ilmunya luar biasa tuh, rasanya adem, tenang, Masya nyaman Allah. ya. Dan yang ingin saya share kepada pemirsa Sutra TV di rumah, tidak hanya tadi berbicara tentang tangguhnya beliau menjadi seorang pengusaha, kemudian banyaknya manfaat beliau menjadi seorang ketua Muslimat NU Kota Kendari, tapi ternyata dari pribadi beliau sendiri, beliau share 3 poin penting kenapa beliau tetap auranya terpancar positif ya. Jadi yang pertama adalah manajemen kolbu kita. Bagaimana kita memanage kolbu kita, hati kita untuk senantiasa sehat, senantiasa happy. Tentunya kalau kita happy maka raga kita pun juga akan happy juga ya Bun. Otomatis akan ikutan sehat gitu. Agak dijauhi dari penyakit juga. Jauh mungkin. dari penyakit, betul. Karena sehat enggaknya kita itu kan memang tergantung kalbu kita. Dan yang kedua, senantiasa kita memberikan sedekah ya. Dan sedekah itu ternyata tidak hanya melulu materi Bun. Betul. Bunda tadi sebutkan bahwa salah satu berkah berbagi itu adalah berbagi senyum. Kemudian juga kita perbanyak silaturahmi. Dengan silaturahmi juga membuka peluang rezeki kita. Masya Allah. 3 tips tadi boleh langsung diamalkan, tidak hanya oleh saya tapi tentunya oleh pemirsa Sultra TV di rumah. Dan tidak terasa Bunda, di segmen terakhir ini sudah habis waktu kita. Baik, Tadi tim sudah begini-begini. Artinya sudah selesai, padahal saya masih ingin sekali berbincang banyak dengan Bunda. Terima kasih Jeng Mawar, pada hari ini kita bisa ketemu, semoga manfaat yang Alhamdulillah, kita insya Allah manfaat. pada pemirsa di rumah ya. Inilah sekelumit, mungkin permohonan maaf juga kalau ada yang kurang berkenan pada percakapan hari ini. Iya. Masya Allah. Baik pemirsa Sultra TV di rumah, itu tadi closing statement dari Bunda inspirasi saya, Bunda Salma Dahri. Beliau sebagai pimpinan dari PT Dahtera Koraya Group sekaligus Ketua Muslimat NU Kota Kendari. Banyak hal, syarat ilmu, syarat pesan, nasihat, motivasi untuk kita semua. Alhamdulillah. Dan di segmen terakhir ini saya pribadi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk pemirsa Sultra TV di rumah yang selalu setia menonton program Serba-Serbi Ramadan Talkshow Religi. Dan minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam program ini. Akhirul kalam, Mawar Ruselia pamit. Sampai berjumpa lagi di program Serba-Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersadarku dari hilapku, bersujud memohon ampunan. Apa segala dosa-dosaku yang telah lenyapkan hatiku. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, bukalah pintu taubatku. Entah kapan ajal menjemputku, mungkin usianya kau yang tahu. Mungkin usiaku tak cukup lagi untuk hapuskan segala dosaku. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, bukalah pintu taubatku. Aku hina dan tak pantas
kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu. Dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam tangisku berdosa, dalam tangismu menyesal. Astagfirullah, bukalah pintu taubatku. Dalam tangisku menyesal, dalam nadamu. Astagfirullah, bukalah pintu taubatku.